Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Berjumpa lagi dengan media pembelajaran. Untuk kali ini, media pembelajaran akan membahas mata pelajaran akuntansi keuangan dengan pokok materi kartu persediaan barang dagang. Pengertian persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang merupakan barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan yang diperoleh dari pembelian atau dari hasil produksi sendiri dengan tujuan untuk dijual kembali kepada konsumen dalam kegiatan normal perusahaan. Karakteristik persediaan. Yang pertama, barang tersebut dijual kepada konsumen selama periode kegiatan normal perusahaan. Yang kedua, sistem pencatatan persediaan menggunakan dua metode, yaitu metode persediaan periodik dan sistem persediaan perpetual. Yang ketiga, penilaian persediaan menggunakan dua cara penilaian, yaitu dengan pendekatan arus harga pokok dan selain arus harga pokok. Yang keempat, persediaan akhir dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Penilaian persediaan. Yang pertama, penilaian persediaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan harga pokok penjualan. Yang kedua, selain pendekatan harga pokok penjualan. Pendekatan harga pokok penjualan dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama sistem periodik, yang kedua sistem perpetual. Sistem periodik memiliki tiga metode pencatatan. Yang pertama metode FIFO, yang kedua metode LIFO, yang ketiga metode average. Sistem perpetual juga memiliki tiga sistem pencatatan. Yang pertama metode FIFO, yang kedua metode LIFO, yang ketiga metode average. Untuk kali ini kita akan fokuskan pada pembelajaran kartu persediaan dengan menggunakan metode FIFO. Metode periodic inventory system atau metode periodik, yaitu pada akhir periode akuntansi dengan menggunakan sistem pencatatan periodik harus melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan dengan cara mengukur dan menghitung berapa jumlah barang yang ada di gudang. Contoh soal. Pada tanggal 20 Mei 2015, perusahaan menjual barang dagangan secara kredit sebesar Rp200.000. Harga pokok penjualan persediaan barang dagang sebesar Rp160.000. Bagaimana transaksi tersebut dicatat dengan menggunakan metode periodik? Dijawab, pada tanggal 20 Mei 2015, keterangan piutang usaha sebesar Rp200.000 ada di posisi debit dengan penjualan ada di posisi kredit sebesar Rp200.000. Kemudian metode perpetual system, yaitu sistem pencatatan perpetual selalu membuat catatan setiap terjadi mutasi persediaan, baik pembelian, penjualan, ataupun retur. Contoh soal. Pada tanggal 20 Mei 2015, perusahaan menjual barang dagangan secara kredit sebesar Rp200.000. Harga pokok penjualan persediaan barang dagang sebesar Rp160.000. Bagaimana transaksi tersebut dicatat dengan menggunakan metode perpetual? Jawabnya adalah pada tanggal 20 Mei 2015, piutang usaha masuk ke dalam debit sebesar Rp200.000. Lalu penjualan masuk ke dalam
pos kredit sebesar Rp200.000. Harga pokok penjualan masuk ke dalam pos debit sebesar Rp160.000 dan penjualan masuk ke dalam pos kredit sebesar Rp160.000. Dari soal di atas dapat diperbandingkan metode periodik dan metode perpetual, yaitu pembelian kredit pada metode periodik, pembelian dengan utang usaha, sedangkan perpetual persediaan barang dagang dengan utang usaha. Lalu biaya angkut pembelian tunai pada sistem periodik, biaya pengangkutan pembelian pada kas, sedangkan perpetual persediaan barang dagang dengan kas. Untuk transaksi retur pembelian kredit, sistem periodik, utang kas dengan retur pembelian, perpetual, utang usaha dengan persediaan barang dagang. Untuk pembayaran potongan tunai pada sistem metode periodik, utang usaha, potongan pembelian, dan kas. Sedangkan perpetual, utang usaha, persediaan barang dagang, dan kas. Harga pokok persediaan dengan menggunakan metode FIFO adalah metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan pertama masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk atau dibeli. Lalu, metode ini cenderung menghasilkan persediaan yang nilainya tinggi dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan. Contoh soal. Perusahaan mencatat persediaan barang dagang dengan menggunakan metode FIFO. Berikut adalah transaksi yang diperoleh selama bulan Maret 2013. Tanggal 3 Maret 2013 pembelian 4.000 unit dengan harga Rp800. Tanggal 10 Maret tahun 2013 pembelian dengan harga 12.000 unit dengan harga Rp880. Tanggal 25 Maret 2013 penjualan 8.000 unit dengan harga Rp950.000. Tanggal 29 Maret 2013 pembelian 4.000 unit dengan harga Rp830.000. Yang diminta di sini adalah berapakah nilai persediaan akhir 31 Maret 2013 dan berapakah nilai harga pokok persediaan sebelum bulan Maret 2013 dan dihitung laba atau rugi kotornya. Kita jawab untuk soal di atas dengan menggunakan metode FIFO. Dengan kartu persediaan terdiri dari tanggal, pembelian, HP penjualan, dan persediaan. Tanggal 3 dibeli 4.000 unit dengan harga Rp800, maka total Rp3.200.000. Masuk dalam kolom persediaan sebesar Rp3.200.000. Tanggal 10 dibeli 12.000 unit dengan harga Rp880 dengan total Rp10.560.000 masuk kembali ke kolom persediaan menjadi Rp3.200.000 ditambah Rp10.560.000. Maka persediaan akhir sama dengan Rp7.040.000 ditambah Rp3.320.000 sama dengan Rp10.360.000.
maka HPP sama dengan Rp3.200.000 ditambah Rp3.520.000 sama dengan Rp6.720.000. Laba atau rugi kotor yang didapatkan penjualan 8.000 dikali Rp950 sama dengan Rp7.600.000, maka dikurang HPP Rp6.720.000, didapatkan laba kotor sebesar Rp880.000. Demikianlah media pembelajaran Ibu kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.